Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Berton Nababan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Apa kabarnya? Saya berharap dan berdoa setiap kita tetap bersemangat dan bersukacita di dalam Tuhan, karena kita tahu hidup kita aman, nyaman dalam genggaman tangannya yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan dengan judul, berapakah harga kita? Firman Tuhan saya bacakan untuk kita dari Yesaya 43 ayat 4a. Demikianlah bunyinya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan pertama yang perlu kita pikirkan dan renungkan serta simak secara sungguh-sungguh, seberapa mahalkah harga kita? Bagi suku tertentu, harga diri tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Oleh karenanya, jangan kita coba-coba menyinggung harga diri mereka. Urusannya bisa nyawa. Memang di dunia tempat kita tinggal, segala sesuatu ada harganya. Jika kita jalan-jalan ke sebuah showroom mobil, kita akan melihat berbagai macam mobil dari merek-merek tertentu, lengkap dengan harganya. Makin terkenal merek atau branded sebuah mobil, maka tentunya harganya akan semakin mahal. Begitu juga ketika kita pergi ke sebuah mall. Di sana tersedia berbagai macam barang lengkap dengan koleksi model dan merek. Dan tentunya di sana juga setiap barang tertera label harganya. Merek yang sudah mendunia, tentunya harganya akan melambung tinggi dari barang-barang lainnya. Memang, dimanapun kita berada, setiap barang pastilah punya harga. Mobil Rolls Royce tergolong mobil super mewah yang harganya di atas 5 miliar. Pesawat siluman Stealth milik pemerintah Amerika Serikat, konon harganya masih lebih mahal dari emas dengan berat yang sama. Tahun 1905, di Afrika Selatan ditemukan berlian Cullinan 3106 karat. Berlian terbesar yang pernah ditemukan di bumi. Maka harganya pun diperkirakan mungkin sampai kepada triliunan. Apakah Bapak Ibu Saudara tahu apa barang yang paling mahal di dunia ini? Saya mau kasih tahu kepada kita saat ini. Bukan mobil Rolls Royce, bukan juga pesawat Stealth ataupun berlian Cullinan. Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Barang yang paling mahal di dunia ini adalah manusia. Saudara dan saya, kita semua. Nah, pertanyaan muncul kepada kita saat ini. Kalau begitu, berapakah harga manusia? Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius 10 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Loh, kenapa harga manusia cuma lebih mahal dari burung pipit? Burung pipit itu kan harganya sangat murah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tunggu dulu. Tuhan Yesus juga pernah berkata di dalam Matius 12 ayat 12, bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Nah, sebentar. Bapak Saudara mungkin berpikir, masa manusia hanya lebih berharga daripada domba? Saya mau kasih tahu. Jangan berhenti di sini dulu. Kembali kita bertanya, jadi berapakah sebenarnya nilai atau harga seorang manusia?
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita simak bersama apa kata Alkitab tentang harga manusia di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Demikian bunyinya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Harga manusia setara dengan darah Kristus yang dicurahkan untuk menebus hidup kita. Yesus telah membayar lunas harga kita semua. Itu sebabnya dalam 1 Korintus 6 ayat 20 dengan jelas dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Tentunya kalau kita gabungkan kebenaran firman Tuhan ini, kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar melalui darah Kristus yang telah tertumpah di kayu salib. Kita telah ditebus dari dosa, dari kematian yang kekal, bahkan dari jeratan kuasa iblis. Kita sungguh berharga di mata Tuhan. Bahkan tidak bisa atau tidak dapat dibandingkan dengan harga apapun di dunia ini. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudara, manusialah yang menjadi pusat perhatian Tuhan sejak awal penciptaan. Itulah harga saudara dan saya. Itulah harga kita yang sebenarnya. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita tidak atau kurang menghargai diri kita ini. Karena kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sangat mulia, sangat istimewa, sangat berharga. Karena kita dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan. Dan kita telah dipulihkan gambar dan rupa yang rusak itu melalui karya pengorbanan Kristus di kayu salib. Oleh karena itu, cintai dan kasihilah diri kita. Karena kita sesungguhnya berharga bukan karena diri kita, tapi berharga oleh karena Kristus telah menebus dan menyelamatkan kita. Bahkan kita diangkat menjadi anak-anaknya dan ahli waris yang kekal dalam kerajaannya. Bapak Ibu Saudara, saya mempertekankan kepada kita saat ini. Sadarilah, hidup kita berharga di mata Tuhan. Karena itu, mari kita yakini, kita pegang teguh kebenaran firman Tuhan, kita terima dengan segala kerelaan hati, dan oleh kekuatan Roh Kudus kita dimampukan untuk melakukan dan mempraktikkannya dalam hidup kita hari demi hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.